Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5 yang hebat-hebat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik dengan materi Yesus taat kepada Allah. Untuk itu anak-anak sekalian, mari kita mempersiapkan hati dan kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, sekarang kami mau belajar dari pengalaman Yesus ketika digoda oleh setan. Berikanlah kami terang Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti dan meneladani Yesus dalam hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, ada dua tujuan pembelajaran yang perlu kita ketahui bersama di saat ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, menceritakan kembali peristiwa Yesus dicobai oleh roh jahat. Yang kedua, menjelaskan bahwa Yesus adalah teladan dalam menghadapi kuasa jahat. Ayo anak-anak sekalian, mari kita amati gambar-gambar ini. Pada gambar yang pertama ini merupakan godaan yang dialami oleh manusia. Setiap kita atau setiap manusia dalam kehidupannya selalu mengalami godaan, mengalami tantangan dalam hidupnya. Godaan yang dialami itu seperti malas, berbohong, berbicara kotor, menjelekkan nama orang lain, mencuri, dan lain-lain. Mari kita lihat salah satu dari godaan yang dialami. Di sini Ibu Rina mengambil mencuri. Pada gambar ini terlihat seorang anak mencuri mangga milik orang lain. Mencuri berarti dia tidak memberitahu pada pemilik mangga ini, tapi dia langsung mencuri saja. Apa yang terjadi sehingga anak ini mencuri? Roh iblis atau setan mulai masuk ke dalam dirinya dan menguasai dirinya untuk melakukan hal-hal yang jahat. Sehingga anak ini mencuri. Anak-anak, dalam 10 perintah Allah, perintah yang ke-7 mengatakan jangan mencuri. Maka kita tidak boleh melakukan hal ini. Jangan kita dengar pada suara setan itu. Jangan kita dengar pada suara iblis itu. Tapi kita dengar pada suara hati kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita selalu berdoa kepada Tuhan agar Roh Kudus-Nya dicurahkan bagi kita untuk kita melakukan hal-hal yang baik. Jangan kita melakukan hal-hal yang jahat, karena ketika kita melakukan hal yang jahat, si iblis menang pada diri kita. Tapi Ibu Rina percaya anak-anak pasti mau melakukan hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang jahat, sehingga kita disayangi oleh Tuhan. Kita menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Dan pada gambar yang kedua terlihat setan atau iblis menggoda Yesus. Anak-anak, mari kita membaca dan mendengarkan bersama pada Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11 tentang Yesus dicobai. Anak-anak, Yesus pada usia 30 tahun, Yesus mulai menampakkan diri di depan umum. Ini berarti Yesus sudah mulai berkarya.
Pada suatu hari Yesus pergi ke Sungai Yordan. Di sana Yesus meminta supaya ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Sesudah Yesus dibaptis, Roh Kudus mendorong Yesus untuk pergi ke padang gurun. Untuk apa Yesus pergi ke padang gurun? Yesus pergi untuk berpuasa selama 40 hari 40 malam. Yesus selama 40 hari 40 malam, ia tidak makan dan tidak minum selama ia berpuasa. Sesudah hari yang ke-40 dari puasanya, Yesus mulai merasa sangat lapar. Yesus merasa haus dan Yesus merasa letih. Anak-anak, pada saat inilah si jahat, si iblis, si setan mulai menggunakan kesempatannya untuk menggoda Yesus atau untuk mencobai Yesus. Setan menghadap Yesus dan ia berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti." Tapi apa yang dikatakan Yesus kepada si iblis itu, anak-anak? Yesus berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan." Lalu setan mulai lagi menggoda Yesus untuk yang kedua kalinya. Ia mulai berkata pada Yesus, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu." Anak-anak, apa yang Yesus mau katakan atau mau jawab kepada si iblis itu? Ada tertulis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Anak-anak, selanjutnya setan membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Lalu dia mulai berkata kepada Yesus, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu apa yang dikatakan Yesus kepada setan itu, anak-anak? "Hanyalah engkau setan, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Anak-anak, ini berarti bahwa Yesus punya kuasa. Jadi setan atau iblis atau si jahat harus tunduk kepada Yesus. Anak-anak sekalian, mari kita belajar untuk mencontohi Yesus. Karena Yesus adalah teladan dalam menghadapi kuasa jahat. Anak-anak, mari kita selalu dan senantiasa mencontohi teladan Yesus dalam menghadapi kuasa iblis, kuasa setan, atau kuasa si jahat dalam kehidupan kita. Anak-anak, godaan
dilancarkan setan dalam upaya untuk menggagalkan rencana atau kehendak Allah. Anak-anak, apakah ini terjadi? Jawabannya apa, anak-anak? Benar sekali. Tidak akan terjadi. Karena apa, anak-anak? Karena Yesus punya kuasa untuk menghancurkan kuasa-kuasa setan, kuasa si jahat, kuasa iblis. Yesus tidak pernah kompromi dengan kejahatan yang dilakukan oleh setan. Yesus tidak bekerja sama dengan setan. Ya, maka kita pun seharusnya memiliki sikap Yesus dalam menghadapi godaan-godaan bagi kita. Kita mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Kita meminta kepada Tuhan untuk Roh Kudus dicurahkan kepada kita untuk dapat melakukan hal-hal yang baik dan menjauhkan hal-hal yang jahat dalam kehidupan. Anak-anak sekalian, dari 3 godaan itu, maka kita tahu bahwa pada godaan yang pertama itu, Yesus digoda untuk memenuhi dan mengutamakan kebutuhan jasmani, ya, yaitu makanan dan minuman. Pada godaan yang kedua, Yesus digoda untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan, ya. Dan pada godaan yang ketiga, Yesus digoda untuk menikmati kekuasaan duniawi. Anak-anak, inilah materi pembelajaran kita di hari ini. Ibu Rina berharap anak-anak tetap semangat untuk belajar, terutama membaca kembali firman tadi, supaya anak-anak bisa dapat menjawab 5 pertanyaan yang nanti Ibu Rina akan berikan kepada anak-anak. Nah, inilah pertanyaannya. Anak-anak membaca dengan baik dan menjawabnya dengan benar. Tulislah dalam buku tugasmu, kemudian anak-anak foto dan kirim kembali ke Ibu Rina melalui WA pribadi. Anak-anak diberkati Tuhan, mari kita mengakhiri pembelajaran kita di hari ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami teladan ketaatan yang kokoh dalam diri Yesus yang telah taat padamu sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Demikian juga Engkau memberi kami seorang ibu, Maria, yang menaati panggilanmu dengan menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Tanamkanlah semangat ketaatan Yesus dan Maria dalam hati kami, supaya kami pun taat kepada kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, dengan demikian maka berakhirlah sudah pembelajaran kita di hari ini, dan kita akan berjumpa kembali pada minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.